Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Serba-Sebri Microsoft Office dan SPSS. Di video tutorial kali ini saya akan membahas tentang uji one sample t-test ya. Nanti berdasarkan satu kasus. Tapi sebelum kita melanjutkan ke prakteknya, ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang uji one sample t-test ini. Yang pertama, uji ini dilakukan atau pada umumnya digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, uji one sample t-test ini dapat juga dipakai untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif jika data penelitiannya berskala interval atau rasio. Nah, kalau datanya di luar data interval atau rasio, nanti misalkan untuk menguji hubungan antara variabel yang bersifat kategorikal atau datanya nominal atau ordinal, maka nanti menggunakan cross tab atau chi-square gitu ya. Lalu yang selanjutnya, uji one sample t-test karena merupakan bagian dari statistik parametrik, maka asumsi dasar yang harus dipenuhi sebelum dilakukan uji one sample t-test adalah data penelitian harus berdistribusi normal. Makanya nanti sebelum kita melakukan analisis uji t-test one sample t-test, maka harus dilakukan uji normalitas data dulu. Baik, kita langsung ke kasusnya ya. Kita buka file Excel-nya. Nah, ini file Excel-nya. Jadi ceritanya itu adalah kasusnya seorang guru PAI, Anda misalkan ya, membuat satu dugaan bahwa nilai rata-rata hasil belajar PAI siswa di sekolahnya, atau ini ujian akhir nasional ya, ujian akhir sekolah lah ya, sama dengan KKM yaitu 75. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, guru memilih secara random atau acak 15 siswa dari beberapa kelas. Adapun nilai rata-rata hasil belajar PAI dari ke 15 orang siswa tersebut bisa Anda lihat di tabel ini ya. Jadi ini nilai rata-rata dari sampel 15 siswa dari sekolah yang kelasnya diajar oleh sang guru. Nah, langkah berikutnya apa? Kita masukkan rata-rata belajar ini ke SPSS di data view ya. Tapi sebelumnya Anda buat satu variabel hasil belajar dulu ya. Baik, kita langsung ke aplikasi SPSS-nya. Nah, ini yang perlu Anda pertama lakukan, yaitu buat variabel hasil belajar dengan spesifikasi seperti ini. Labelnya nilai UAS PAI ya, tipe datanya scale ya. Ini nilai itu datanya rasio, tapi karena di SPSS nggak ada data rasio, dan data rasio dan interval itu masuknya ke scale kalau di SPSS. Nah, ini di variable view ya. Lalu kita langsung klik data view. Nah, datanya kita kopikan di sini. Ini data 15 siswa. Nah, sudah seperti ini, kita lanjut ke, ingat tadi uji one sample t-test itu masuk ke statistik parametrik. Maka sebelum uji ini dilakukan harus ada prasyarat uji dulu, yaitu kita harus melakukan uji normalitas data. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan, mari kita langsung melakukan langkah-langkah untuk melakukan uji normalitas. Caranya klik analyze gitu ya, lalu deskriptif statistik, ada menu explore yang ini ya, klik menu explore. Nah, ini menu dialog dari menu explore. Nah, yang pertama langkahnya adalah file di sini ya, ini yang nilai UAS PAI. Ini Anda masukkan ke bagian dependent list. Jadi dengan mengklik panah ini, klik. Nah, ini dependent list. Ini pastikan display datanya Anda pilih yang
bot gitu ya. Lalu selanjutnya di plot yang ini klik ya, dan di situ Anda pastikan untuk melakukan uji normalitas checklist yang ini ya. Klik normality plot with test ya. Untuk yang deskriptif apa adanya seperti ini, atau Anda mau menambahkan histogram tinggal di checklist ini, terserah ya. Tapi untuk kepentingan ini ya tidak perlu menampilkan data histogram, atau kalau mau perlu ya boleh juga lah ya. Oke, lalu setelah itu klik continue. Nah, setelah continue, untuk melihat hasil dari uji normalitas kita cek, kita klik OK. Nah, ini hasilnya ya. Ada 3, 4 ya. Kita perbesar dulu. Nah, ini ada beberapa inputan ya. Kalau kita lihat dari ini cache processing summary, ini menunjukkan bahwa ada 15 data dan semuanya valid, tidak ada data yang missing. Ini informasi tentang statistik deskriptif ya, mulai dari sebaran data, mulai dari gejala pusat, mulai dari mean, median, lalu ada variance atau dispersi atau variance data ya. Di sini ada nilai varian, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, range, dan seterusnya. Oke, Anda cek cara menginterpretasi ini di video pembelajaran yang lain. Nah, untuk test of normality Anda bisa lihat ini. Jadi bisa menggunakan rumus atau tes Kolmogorov-Smirnov ini ya, atau menggunakan Shapiro-Wilk. Ya, apa perbedaannya sudah pernah saya jelaskan. Nah, yang jelas kita gunakan salah satunya yang ini saja ya, Shapiro-Wilk. Nah, lihat aja di sini di signifikansinya. Ketika nilai signifikasi ini lebih besar daripada 0,05, maka kesimpulannya data yang akan kita uji ini adalah normal. Nah, karena datanya normal, maka kita bisa melanjutkan tes uji t-test, one sample t-test ya. Jadi normalitas sekali lagi itu jadi prasyarat uji. Nah, kalau udah lihat data ini, data 15 yang siswa tadi itu normal. Kenapa? Karena nilai signifikansi baik dari uji Kolmogorov-Smirnov yang sudah dikoreksi dengan uji Lilliefors dan uji Shapiro-Wilk masing-masing 0,30, 0,350 dan 0,200 itu lebih besar daripada 0,05. Berarti kesimpulannya uji normalitas terpenuhi. Nah, ini isi histogramnya dan lainnya ya. Baik, ya, dari ggplot juga kita lihat sebaran titik ini ada di sekitar garis ini ya. Jadi kita bisa simpulkan sekali lagi datanya normal. Nah, sekarang kita lanjut ke uji t-testnya. Nah, kita kembali lagi ke data seperti ini. Ya, seperti yang sudah saya tadi jelaskan bahwa asumsi normalitas terpenuhi, maka kita bisa lanjutkan sekarang ke uji one sample t-test. Bagaimana caranya? Klik analyze, lalu compare mean. Di situ ada beberapa opsi mean. Nah, pilih yang one sample t-test. Nanti akan muncul menu uji one sample t-test. Nah, seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya tinggal memindahkan ini nilai UASPA ini ke bagian tes variabel dengan klik di sini lalu mengklik tanda panah ini gitu ya. Nah, lalu di test value-nya tadi di soal ya, kita coba cek lagi di Excel-nya. Nah, ini test value-nya kan tadi rata-rata ini ingin dibandingkan dengan nilai KKM. Jadi guru itu ingin mengetahui apakah nilai rata-rata hasil belajar PAI yang hasil belajar siswa yang 15 orang ini sesuai atau sama dengan KKM 75. Nah, 75 ini masukkan ke kolom yang tadi ya. Kita balik lagi. Nah, 75 masukkan ke sini test value. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, lalu setelah itu yang lain tidak perlu ada perubahan yang lain, jadi tinggal masukkan test value-nya saja, lalu klik OK. Nah, ini output dari one sample t-test. Kalau ini one sample di tabel pertama ini one sample statistik, ini menunjukkan ini statistik deskriptif dari
15 data siswa, minnya 78,22, standar deviasinya 3,38, standar error minnya 0,87397. Nah, untuk tabel uji one sample t-test itu ada di tabel kedua. Nah, test value-nya 75 untuk melihat apakah rumusan hipotesisnya diterima atau tidak. Nah, kita lihatnya nanti di ini bisa lewat tabel atau bisa lewat nilai signifikansi dengan membandingkannya dengan 0,05. Nah, rumusan hipotesis dari penelitian ini adalah nilai rata-rata hasil belajar, nilai rata-rata PAI HO-nya ya, untuk HO-nya nilai rata-rata hasil belajar siswa sebanyak atau sama dengan 75. Itu HO-nya. Sekali lagi, HO-nya adalah nilai rata-rata hasil belajar PAI siswa sama dengan 75. Ini ya, sama dengan 75. Itu HO-nya. Sekali lagi, HO-nya nilai rata-rata hasil belajar PAI siswa sama dengan 75. Nah, sementara HA-nya atau HI-nya nilai rata-rata hasil belajar PAI siswa tidak sama dengan 75. Nah, itu ininya. Nah, bagaimana cara mengambil keputusannya apakah HO HA diterima? Caranya yang pertama, jika nilai signifikasinya, kita lihat ini ya, jika nilai signifikasinya yang ini ya lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak. Artinya nilai rata-rata hasil belajar PAI siswa tidak sama dengan 75. Tapi kalau nilai signifikasinya lebih besar daripada 0,005, maka HO diterima. Artinya, jadi kalau ininya lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima. Gitu ya, HO diterima. Artinya nilai rata-rata hasil belajar PAI siswa itu sama dengan 75. Nah, sehingga berdasarkan output tabel one sample t-test yang tercantum di sini ya, diketahui bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,002 itu lebih kecil daripada 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan yang tadi sudah disebutkan di atas, yaitu ketika nilai signifikasinya lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat diartikan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa, nilai rata-rata hasil belajar PAI siswa itu tidak sama dengan 75. Artinya bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Nah, begitu ya. Nah, itu cara melakukan analisis one sample statistik dengan melakukan uji T. Oke, sekian dulu pembahasan mengenai cara uji one sample t-test dengan menggunakan SPSS beserta interpretasinya. Mudah-mudahan bisa membantu Anda memahami materi perkuliahan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.